Sekarang kita membahas yang ketiga, ats-tsalitsatu. Perkara yang ketiga yang wajib dipelajari. Kata beliau, anna man ata'ar rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Bahwa siapa saja yang menaati Rasul dan mentauhidkan Allah, siapa saja yang menaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh memberikan loyalitas kepada siapa? Kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ingat Ibu, ini sebuah kaidah Ahlussunnah yang agung yang harus kita perhatikan ini. Ya, siapapun yang menyatakan dirinya pengikut Rasul dan siapapun yang menyatakan bahwasanya dia mentauhidkan Allah, konsekuensinya kata beliau apa? Kita tidak boleh memberikan loyalitas. Loyalitas itu apa sih? Ya, kita loyal sama dia gitu loh. Kesetiaan. Kepada siapa kita tidak boleh memberikan loyalitas? Itu kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Walaupun dia karib kerabat kita sendiri. Walaupun dia bapak kita sendiri, walaupun dia kakak kita sendiri, walaupun dia paman kita sendiri, tidak boleh kita memberikan loyalitas kepada mereka, Ibu. Nah, sekarang hakikat pemberian loyalitas kepada orang kafir itu bagaimana sih? Apakah Ustadz saya mencintai bapak saya yang masih kafir itu tidak boleh? Boleh, nggak masalah. Kalau kita mencintainya sebatas apa? Tabiat sebagai seorang anak kepada ayah nggak masalah, itu perkara yang tidak bisa kita hindari, Pak. Kita mencintai saudara kita, kakak kita, adik kita karena dia saudara kita, bukan karena agamanya, tapi karena apa? Tabiat manusia, maupun mau tidak mau pasti kita ada ya keterikatan batin. Seperti ini tidak apa-apa kata para ulama. Maka seperti apa yang dilarang oleh syariat kita, ya. Sebelumnya kita ingin mengetahui dalilnya dulu. Apa sih dalilnya kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada ya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya? Dalilnya yaitu surat Al-Mujadilah ayat 22. Surat Al-Mujadilah ayat berapa? Ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dalam surat Mujadilah ayat berapa? 22. Allah berfirman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kamu tidak akan dapati mereka memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, walaupun itu bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Maka mereka-mereka yang tidak memberikan loyalitas kepada orang kafir ini, merekalah orang-orang yang dituliskan di hati mereka keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kokohkan dengan roh darinya. Dan Allah akan masukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah pun ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Merekalah golongan Allah. Dan ketahuilah kata Allah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Lihat Pak, ya. Ketika kita tidak memberikan loyalitas kepada orang kafirin, Allah menyebutkan mereka itu pertama dituliskan iman di hati mereka. Yang kedua Allah kokohkan ya dengan roh darinya. Yang ketiga Allah masukkan mereka ke dalam surga.
ya, kekal dalam surga. Kemudian yang keempat, Allah mengatakan bahwa mereka adalah golongan Allah. Yang kelima, Allah mengatakan mereka orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Pengen gak dapat keutamaan ini? Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan tadi, berarti jangan sampai kita memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, Pak. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kenapa sih kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada mereka, Pak? Kenapa? Karena pertama, Allah tidak ridha untuk disekutukan, ya kan? Saya mau tanya sama ibu-ibu dan bapak sekalian, syirik dosa paling besar tidak? Boleh nggak kita ridha Allah disekutukan? Tidak boleh dong. Kita tidak akan pernah ridha dan tidak boleh ridha Allah disekutukan. Karena yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu ada orang yang mengambil tandingan selain Allah. Ini kan Allah sangat murka sekali. Maka kalau kita memberikan loyalitas kepada orang seperti itu, sama saja kita menyakiti Allah. Ya. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita memberikan loyalitas kepada mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih fenomena pemberian loyalitas itu kepada orang-orang kafirin? Ya. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah menyebutkan beberapa fenomena pemberian loyalitas. Akan tetapi yang harus diperhatikan dulu, Pak, tidak setiap orang yang memberikan loyalitas itu pelakunya kafir dari Islam, ya. Di sana ada yang memang sampai kepada derajat kekafiran, ada yang belum sampai kepada derajat apa? Kekafiran. Ya. Jadi pemberian loyalitas kepada orang kafir itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, ini sudah sampai menyebabkan pelakunya kafir murtad dari agama Islam. Tingkatan yang kedua, belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nanti kita akan bahas insya Allah tentang dua tingkatan tersebut. Sekarang kita akan bahas dulu tentang fenomena-fenomenanya dulu. Kata Syekh Shalih Fauzan, yang pertama, min madhahiri muwalatil kufar at-tashabbuh bihim fil malbas wal kalam wa ghairihima. Di antara fenomena memberikan loyalitas kepada orang kafir adalah menyerupai mereka. Menyerupai apa? Menyerupai mereka dalam pakaian, dalam gaya bicara. Demikian pula yang lainnya. Qala Nabi SAW, kenapa? Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Lihat, ya, menyerupai suatu kaum itu termasuk golongan mereka. Cuma Bapak, Ibu, apakah setiap penyerupaan itu tidak boleh? Apakah setiap penyerupaan itu tidak boleh? Jawabnya tidak. Tidak semuanya. Sekarang gini, Bu. Kalau orang kafir pakai jam tangan, kita pakai jam tangan, boleh nggak? Termasuk tasyabuh nggak? Menyerupai nggak? Enggak. Kalau orang kafir pakai kacamata hitam, kita pakai kacamata hitam, boleh nggak? Nggak apa-apa. Kalau orang kafir pakai sabuk, pakai sabukan, mereka orang kita juga pakai sabuk, boleh nggak? Boleh. Lah terus tasyabuh itu kapan? Nah di sini harus kita pahami betul. Kapan sesuatu itu disebut apa? Tasyabuh, menyerupai, yang dilarang. Kata para ulama, ya, tasyabuh yang dilarang itu apabila itu kekhususan mereka. Tasyabuh yang dilarang itu apabila apa? Apabila itu kekhususan mereka, Pak. Adapun kalau itu bukan kekhususan syiar agama mereka, maka itu boleh. Artinya orang kafir pakai, semua pakai, nggak masalah. Iya. Dalilnya ada, Ustadz? Ada. Sebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Al-Hakim,
bahwa Rasulullah SAW pernah memakai jubah Romawiyah. Rasulullah pernah memakai jubah Romawi. Jubah siapa? Romawi. Tuh lihat, Rasulullah memakai jubah Romawi, Pak. Padahal jubah Romawi itu ya yang buat orang Romawi gitu kan, yang waktu itu notabene-nya bukan orang Islam. Tapi kata para ulama, karena jubah Romawiyah itu bukan menjadi syiar apa kekhususan mereka, semua pada pakai, maka Rasulullah pun memakainya. Ya. Dahulu di zaman Rasulullah, Pak, para raja itu tidak mau menerima surat kecuali kalau ada stempelnya. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW hendak mengirimi surat kepada raja, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka tidak akan menerima kecuali kalau ada stempelnya. Maka Rasulullah pun bikin stempel. Kenapa? Karena itu bukan kekhususan mereka sama sekali. Ya. Jadi kapan tasyabuh itu tidak boleh, Ibu, Bapak? Tidak boleh kalau itu kekhususan mereka atau syiar agama mereka. Ya, syiar agama mereka, Ibu. Kalau misalnya ada syiar agama, kita tahu ya, syiar agamanya orang Nasrani apa? Salib. Ini kan sudah syiar agama, Pak. Ya, kemudian kita pakai di sini. Wah, ini nggak boleh, karena namanya ini sudah tasyabuh, ya akhwal Islam, azani Allah. Merayakan tahun baru Masehi, tahu kan? Pakai apa tuh? Trompet, tuet, pakai kembang api, jedar, ya. Tasyabuh enggak? Tasyabuh. Trompet Yahudi, Pak. Makanya disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya musyawarah, dengan apa kita memanggil orang untuk sholat. Sebagian mereka mengatakan, hai Rasulullah, bagaimana kalau kita pakai api saja? Gak mau Rasulullah, karena itu orang Majusi. Bagaimana kalau pakai kelonceng, hai Rasulullah? Gak mau Rasulullah, karena itu orang Nasrani. Bagaimana kalau pakai trompet, hai Rasulullah? Gak mau Rasulullah, karena itu kebiasaan orang Yahudi. Lihat, Pak, ya. Jadi kalau ibu-ibu ya malam tahun baru pakai apa itu, kuncung sini nih ya, terus pakai trompet, aduh ibu, nggak layak seorang muslim melakukan perbuatan seperti itu. Itu termasuk tasyabuh, dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita lihat, Pak, orang Islam ini suka ngikutin gaya mereka loh, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Ya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sungguh kalian akan mengikuti cara orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk lubang dob, kalian pun akan masuk ke dalamnya. Ya, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Tuh lihat, Bu. Ya, lihat orang Nasrani merayakan tahun baru, orang Islam merayakan tahun baru. Orang Nasrani merayakan Natal. Tahu nggak Natal, Bu? Natal itu artinya apa? Natal itu kelahiran Nabi Isa. Orang Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Orang Nasrani merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Orang Islam merayakan kenaikan Rasulullah. Emang Masya Allah banyak kita ini jadi ikut-ikutan mereka, Ibu. Ya, tidak boleh. Apa pernah Rasulullah dan para sahabatnya merayakan kelahiran Rasulullah? Apa pernah Rasulullah dan para sahabatnya merayakan yang namanya Isra Mi'raj, ya akhwal Islam? Ya, kalau itu baik tentu mereka dahulu yang melakukannya. Justru yang pertama kali melakukannya ternyata dari orang-orang Syiah. Itu munculnya tahun 362 Hijriyah. Itu baru muncul. Itu jauh setelah imam yang 4.
Makanya imam yang 4 tidak ada yang merayakan seperti itu. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, jadi ya yang pertama apa? Fenomena memberikan loyalitas kepada orang kafir itu menyerupai mereka. Kita tidak boleh menyerupai mereka, Bu. Ya. Dilarang kita menyerupai mereka. Yang kedua, min madhahiri muwalatil kuffar al-iqamatu fi biladihim. Di antara fenomena memberikan loyalitas kepada orang kafir, tinggal di negara mereka. Ya. Tinggal di negara mereka. Loh kok bisa gitu? Iya, Bu, karena Rasulullah SAW, Bu, pertama, Allah dalam surat An-Nisa memerintahkan kita untuk hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dalilnya surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Ya, surat An-Nisa ayat 97 sampai berapa? 99. Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafurar rahima wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah berfirman apa? Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzolimi diri mereka sendiri. Maka para malaikat itu berkata, kenapa kalian tidak berhijrah? Mereka berkata, kami orang-orang lemah di muka bumi. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Allah mengatakan, mereka itu penduduk neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki dan wanita dan anak-anak. Mereka tidak mampu untuk melaksanakan hijrah karena kelemahan mereka. Mereka itulah yang Allah berikan maaf. Semoga Allah maafkan mereka dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tuh lihat Ibu, orang yang sengaja tinggal di negeri kafir, ketika matinya itu akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kenapa kamu enggak hijrah? Ketika dia jawab, kami orang-orang yang lemah. Sementara ini kenyataannya bukan orang lemah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ana bari, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kafir. Sampai Rasulullah berlepas diri, Bu. Berarti itu menunjukkan ibu bapak tinggal di negeri kafir itu hukumnya apa? Haram. Kecuali kata para ulama, kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar. Contohnya apa? Ibu atau bapak misalnya ya ditugaskan oleh perusahaan untuk pergi kemana? Ke negeri kafir sana untuk ada tugas-tugas bisnis dan yang lainnya. Selama 2 tahun kemudian pulang lagi. Ya, boleh kata para ulama kalau ada maslahat yang lebih besar. Atau misalnya kita belajar suatu ilmu yang memang tidak ada di negeri Islam, di mana pelajaran itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Boleh padahal boleh karena itu maslahatnya lebih besar. Atau kita pergi ke sana dalam rangka untuk mendakwahi mereka agar mereka mau kembali kepada Islam. Ya, boleh kata para ulama. Namun mereka yang pergi pun juga harus disyaratkan apa? Mereka itu tidak terpengaruh oleh fitnah yang ada di sana. Ya, orang-orang yang kuat keimanannya. Nah, ini ibu-ibu, ya. Jadi yang kedua apa, Bu? Termasuk memberikan loyalitas kepada orang kafir apa? Tinggal di negeri mereka. Waduh, Ustadz gimana dong? Kalau saya pelesiran ke sono boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Dilarang oleh para ulama seluruhnya, sepakat. Sepakat ulama bahwa pelesiran ke negeri mereka itu tidak boleh kalau hanya tujuannya sebatas apa? Pelesiran, Ibu. Ya memang, Ibu. Terkadang kan ibu-ibu ya yang punya duit banyak ini ya,
yang duitnya nggak kehitung, Masya Allah ya. Senang pergi kemana, ke Hong Kong, senang pergi kemana, wah ngapain, pelesiran aja Ustadz, lihat-lihat. Ya Allah Bu, nggak ada manfaatnya Bu, udah duit habis nggak ada manfaatnya, waktu juga habis nggak ada manfaatnya, udah gitu dosa lagi Bu. Ya Allah ya Rabbi Bu. Ya, ini masalahnya ijma ulama loh Bu, bukan pendapat saya, ini ijma para ulama, nggak boleh. Ya Ibu, memang ya menaati Allah dan Rasulnya berat ya, berat Ibu, berat. Ibu nggak usah jauh-jauh ke Hong Kong Bu, di Hong Kong nggak ada pemandangan, ke Tanah Abang aja. Ibu nggak usah jauh-jauh, di Indonesia ini jauh lebih indah Ibu. Ya, lebih bagus daripada pergi jauh-jauh, mendingan ibu umroh aja, ya enggak? Umroh, alhamdulillah, iya, Masya Allah. Atau ibu cari negeri-negeri Islam yang indah-indah kalau mau pelesiran. Ya enggak usah lah ke negeri-negeri kafir Ibu. Kenapa? Ke Bali, mau nonton apa Bali? Perempuan telanjang. Aduh, saya ini udah berkali-kali ke Bali Pak. Ya, setiap kali diajak pelesiran ke pantai, ya Ustadz, lihat apaan di sono? Ya, pernah saya diajak diving Bu, sih kosong, nggak ada orang, di dalamnya banyak. Ya Allah ya Rabbi. Pantainya kosong Pak, kosong, Masya Allah, asik, gak ada orang. Di dalamnya, ya Allah, aduh puyeng dah gue. Ya. Yang enak tuh di Lombok Pak, wah Lombok sepi dah, ajib dah. Ya. Banyak kok Bu, saya ke Bangka itu pantainya indah-indah, kosong lagi, Masya Allah, ajib dah. Ya. Ke Maratua itu, indah-indah bener Bu. Ya, nggak kalah dengan negeri-negeri yang ada di luar sana. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Yang keberapa? Yang ketiga, di antara fenomena memberikan loyalitas kepada orang kafir, membantu mereka dan membela mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Dan ini termasuk pembatal keislaman. Ya. Apa itu? Menolong dan membela mereka untuk memerangi kaum muslimin. Maka yang seperti ini para ulama seluruhnya sepakat ini pembatal keislaman, pelakunya bisa murtad dari agama Islam. Sebab orang yang masih ada keimanan walaupun sedikit nggak mungkin memerangi kaum muslimin Bu, nggak mungkin memerangi Islam, nggak mungkin Bu. Hatta preman saja, preman yang suka mabok-mabokan, kalau Rasulullah dicaci maki, masih marah. Ini kaum muslimin diperangi malah ikut memerangi, malah membantu orang kafirin. Ini pasti nggak ada imannya lagi tuh. Iya. Soalnya di mana loyalitas dia kepada Islam, kepada agama yang dia peluk? Iya. Ini Bu, ada Rasulullah dicaci maki malah gembira, hore. Apa mungkin itu orang Islam? Nggak mungkin. Islam diinjak-injak malah senang. Apa mungkin itu orang Islam? Gak mungkin. Al-Quran dicaci maki malah gembira. Gak mungkin Bu, gak mungkin orang Islam kayak gini. Orang Islam pasti akan marah. Orang Islam tidak akan pernah rela agamanya diinjak-injak. Itu baru orang Islam. Iya. Yang keempat, wa min madhahiri muwalatil kuffar al-isti'anatu bihim wal wathiqatu bihim wa tawliyatuhumul manasib allati fiha asrarul muslimin. Di antara kata beliau, kata Syekh Fauzan, di antara fenomena memberikan loyalitas kepada orang kafir,
kita mempercayai mereka untuk memimpin kita. Ya. Kita mempercayai mereka untuk apa? Memimpin kita, memberikan suara kita untuk mereka. Ya. Orang Islam itu, Bu, nggak mungkin berkata, mendingan saya dipimpin orang kafir daripada orang Islam. Ya. Cuman masalahnya, Bu, banyak orang awam yang dipengaruhi. Orang Islam itu tuh lihat tuh korupsi. Kalau orang kafir nggak pernah korupsi, mendingan orang kafir yang nggak korupsi daripada orang Islam yang korupsi. Nah ini Ibu ya yang menyebabkan banyak orang terpengaruh. Udah imannya lemah, udah begitu terkena syubhat begitu. Padahal mendingan orang muslim yang nggak korupsi dong. Cuma masalahnya Bu, seakan-akan diberikan apa Bu? Diberikan kesan bahwa kalau orang Islam pasti korupsi. Kata siapa? Banyak kok pejabat-pejabat yang tidak korupsi dan tegas, tapi kemudian mereka digiring supaya apa? Dijebak, bahkan yang tidak korupsi pun juga Bu dipaksa untuk seakan-akan dia korupsi padahal tidak. Hanya demi untuk apa Bu? Memberikan kesan kepada orang Islam bahwa ini nih loh kaum muslimin itu suka korupsi. Memang ada yang korupsi, betul ada. Tapi banyak juga Bu yang gak korupsi, yang mereka Masya Allah amanah, takut kepada Allah. Cuma yang kayak ginian nih nggak diekspos Bu, yang nggak diekspos. Sengaja karena media itu milik siapa? Media itu yang milik orang-orang kafirin kebanyakan. Akibatnya apa? Ya apa propaganda mereka terus yang di apa? Ya diupload di ini supaya orang Islam tidak lagi percaya kepada orang Islam. Ya Allah ya Rabbi, kasihan orang awamnya Bu. Ya makanya Bu, dengan adanya dakwah sunnah ini, ketika kaum muslimin sudah mulai kembali kepada Islam, orang-orang kafir ketakutan. Karena tujuan mereka ingin menguasai Indonesia ini Bu. Dan tidak mungkin mereka menguasai Indonesia kecuali dengan apa? Memberantas Islam. Orang-orang yang fanatik kepada Islam ini di apa Bu? Diincar, dianggap teroris, dianggap radikal, dianggap wah macam-macam. Sebab selama kaum muslimin banyak kayak ginian di Indonesia, jangan harap mereka bisa jadi. Ya, makanya berusaha terus Bu. Kita yang berusaha untuk berdakwah kepada sunnah, kepada tauhid, menjauhkan kesyirikan, dianggap apa? Ini teroris, ini radikal, ini dan yang lain. Supaya apa? Supaya orang lari dari mereka. Allah musta'an. Memang kita tidak menutup adanya orang-orang yang radikal, ada Pak. Ada orang-orang yang sebagian kaum muslimin radikal terorisme ada. Tapi ingat Pak, setiap agama pasti ada terorismenya. Enggak cuma orang Islam loh. Iya enggak? Iya. Silakan lihat sejarah, lihat kenyataan yang ada. Jangan jauh-jauh di Myanmar, siapa yang ngebunuhin itu? Iya. Orang Islam. Iya. Subhanallah ya ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah itu ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang kemarin sedang booming. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Aulia itu jamak dari wali. Wali itu dari kata wala, loyalitas. Artinya jangan kamu berikan loyalitas kepada mereka. Berarti wali itu maknanya apa? Bisa jadi teman yang kita curhat sama dia. Kita kasih loyalitas. Atau kita jadikan dia pemimpin yang kita loyal sama dia. Itu masuk dalam makna wali. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Makanya kalau kita baca terjemah Al-Quran terkadang beda-beda. Ada yang
Janganlah kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ada lagi teman setia. Sama saja sebetulnya, maknanya satu, cuman yang lebih bagus ya, yang itu tadi, jangan kamu memberikan loyalitas kepada mereka. Ya. Yang keberapa? Yang kelima. Min madhahiri muwalatil kuffar. Nah ini Bu, yang diantara kita, termasuk kita ini Bu ya, susah banget yang kelima nih. Kata Syekh Fauzan, termasuk fenomena memberikan loyalitas kepada orang kafir, yaitu kita lebih mengandalkan penanggalan mereka. Lebih mengandalkan penanggalan mereka. Kita ini Bu, lebih mengandalkan penanggalan Masehi daripada apa? Hijriah. Kata Syekh Shalih Fauzan itu sudah termasuk fenomena itu. Saya dulu waktu kuliah di Madinah Bu, saya waktu kuliah di Madinah itu taunya cuma tanggal Hijriah ya. Sekarang bulan apa, April nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Taunya sekarang Dzulhijjah atau Muharram, Masya Allah. Jadi di Saudi itu yang namanya penanggalan pasti apa? Hijriah. Sementara kita baru tahu sekarang tanggal Hijriah berapa. Mungkin bulannya pun kita nggak tahu bulan apa. Ya. Nah itulah ibu-ibu sekalian. Memang sulit ya Bu ya. Bapak, Ibu, coba deh kita kaum muslimin rame-rame membiasakan penanggalan apa? Hijriah. Rame-rame deh kita biasakan. Gimana caranya? Ya kita mulai dari komunitas kita aja dulu deh. Ibu di grup-grup dan yang lainnya kita ramaikan dulu penanggalan apa? Hijriah. Ya. Yang keenam, wa min madhahiri muwalatil kuffar musyarakatuhum fi a'yadihim aw musa'adatum fi iqamatiha aw tahni'atuhum bimunasabatiha. Di antara fenomena memberikan loyalitas kepada orang-orang kafirin, ikut-ikutan hari raya mereka atau memberikan selamat atas hari raya mereka. Ibu, Pak, memberikan selamat kepada hari raya mereka itu tidak boleh dalam Islam dengan ijma seluruh ulama. Selamat hari ini, hari itu dan yang lainnya nggak boleh dalam Islam. Radikal ya. Kita bukan radikal Mas, karena ini adalah akidah kami. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agama. Untuk kalian agama kalian. Semua perkara yang itu termasuk agama kalian, ibu kalian. Dan agama yang aku peluk yang buat aku. Itu artinya kita berlepas diri. Silakan, kami tidak akan mengganggu kalian kok. Kalian mau merayakan perayaan kalian, silakan. Ya, tapi jangan minta dong kami untuk memberikan apa? Selamat. Kalau kita tidak memberikan selamat, kemudian kalian katakan kami radikal. Ya, makanya Bu, terkadang di hari raya kita mereka rame-rame memberikan selamat. Supaya apa? Supaya pas hari raya mereka kita memberikan selamat. Sebatas kita memberikan selamat saja itu sudah menyenangkan hati mereka. Benar kata Allah dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 120. Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti millah mereka. Lihat, sampai kalian mengikuti millah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kalian masuk kepada agama mereka, tidak. Allah mengatakan sampai kamu mengikuti millah. Millah itu artinya tata cara agama mereka. Itu saja sudah membuat mereka ridho. Dan mereka tidak akan pernah ridho kepada kita, kata Allah. Allah yang mengatakan begitu. Ya. Dan Allah Maha tahu
Dan ayat ini akan terus berlaku sampai hari kiamat. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi kita tidak memberikan selamat kepada mereka itu akidah yang harus kita peluk. Tapi bukan berarti kita mengganggu mereka. Kalau mereka mau merayakan silahkan saja. Kita tidak boleh mengganggu. Dalam Islam haram mengganggu. Jangankan dalam ketika tenang, dalam perang saja gak boleh mengganggu. Rasulullah memberikan wasiat kepada para jenderal-jenderal dan para panglima perang-perangnya. Apa kata Rasulullah? Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, jangan menghancurkan tempat-tempat ibadah, jangan bunuh orang yang berlindung di tempat ibadah mereka. Masya Allah, itu Rasulullah SAW. Makanya membom gereja apa dari Islam? Bukan. Itu teroris benar, Pak. Iya. Mas, itu kasihan teman, kasih minum biar nggak ngantuk. Ngantuk ya? Iya, soalnya memang jamnya jam tidur ini. Yang keberapa? Yang ketujuh. Wa min madhahiri muwalatul kuffar madhuhum wal isyadah wal ijab bi akhlaqihim wa maharatihim duna nadharin ila aqaidihim al batilah wa dinihim al fasid. Di antara memberikan fenomena memberikan loyalitas kepada orang kafirin, kita bangga dengan kemajuan dan kebudayaan mereka. Kagum. Hebat ya mereka ya, Masya Allah. Sampai banyak Bapak, Ibu ya, orang-orang Islam yang pergi ke negeri kafir itu kagum, mewah-mewah, jalannya bersih-bersih, ininya ini, pas ngelihat orang ke negeri Islam, ya ilaha illallah. Ya. Ibu, kalau kita kagum kepada dunia mereka, segera ingat bagaimana akidah mereka yang mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya orang Islam lebih baik daripada sebaik-baiknya orang kafir. Orang kafir kalau dia mati kekal di neraka. Allah sendiri yang mengatakan begitu dalam Al-Qur'an. Maka dari itulah Allah mengatakan, Ibu, Allah mengatakan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Jangan sekali-kali matamu terbelalak melihat apa yang kami telah berikan kesenangan kepada mereka orang-orang kafir itu. Berupa istri-istri antara mereka yang cantik-cantik rupawan. Itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengannya di dunia itu. Dan ingatlah, rezeki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Tuh lihat, Allah mengatakan begitu. Jangan matamu terbelalak melihat kesenangan yang kami berikan kepada mereka. Masya Allah. Nah ini suratnya berapa ya? Coba saya cari dulu ya. Kenapa? Iya, kita lanjutkan dulu sambil kita nyari ya, Ibu-ibu. Bisa juga buka ayat surat Ali Imran ayat yang hampir terakhir ya. Coba Ibu surat Ali Imran ayat 196 197. Allah mengatakan ayat 196, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah mengatakan apa? Janganlah menipu kamu kebebasan mereka bepergian di negeri-negeri. Jangan kamu
Jangan menipu kamu kebebasan orang kafir untuk pergi. Ya, semua itu kesenangan yang menipu. Kemudian tempat mereka dalam neraka Jahannam. Ya. Adapun yang tadi itu surat 20 ayat 131. Ya, surat 20 ayat 131. Ya, Allah mengatakan wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi, dan jangan sampai mata kamu terbelalak melihat apa kesenangan yang kami berikan kepada orang-orang kafir itu. Allah melarang itu, Bu. Pernah suatu ketika, Bu, ya, Umar bin Khattab masuk ke rumah ke kamarnya Rasulullah. Apa yang terjadi, Bu? Kamarnya Rasulullah SAW dilihat oleh Umar, ya Allah, tidak ada apa-apa. Beliau melihat di pojok cuma setengah karung gandum untuk setahun makan. Rasulullah tidur di atas kasur yang terbuat dari sabut kurma yang apabila beliau tidur berbekas di punggungnya. Melihat itu Umar pun menangis, Bu. Umar nangis. Apa kata Umar? Hai Rasulullah, apa engkau tidak melihat orang-orang Romawi dan Persia itu, hai Rasulullah? Ya. Kenapa ya Umar? Mereka dibukakan pintu-pintu dunia, ya Rasulullah. Kesenangan mereka punya semua. Padahal mereka di atas kebatilan, ya Rasulullah. Sementara kita di atas kebenaran, ya Rasulullah. Kenapa kita tidak diberikan seperti yang Allah berikan kepada mereka, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai Ibn Khattab, apakah kamu meragukan kebenaran agama ini? Mereka itu orang-orang yang dipercepat kesenangannya di dunia, hai Ibn Khattab. Subhanallah. Ya, Umar ketika menceritakan tentang apa? Ya, kesenangan yang diberikan kepada Persia dan Romawi yang luar biasa. Ternyata apa kata Rasulullah kepada Umar? Apakah kamu ragu terhadap kebenaran agama ini, hai Umar? Artinya kamu jangan melihat kebenaran itu dari sisi kesenangan, kenikmatan, bukan. Mereka itu justru orang-orang yang dipercepat kesenangannya di dunia. Makanya kata Rasulullah SAW, dunia itu penjara untuk orang yang beriman dan surga untuk orang yang kafir. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan. Yang keberapa? Yang ke-8. Wa min madhahiri muwalatil kuffar, di antara fenomena memberikan loyalitas kepada orang kafir, menamai anak-anak kita dengan nama-nama mereka. Ya. Siapa nama kamu? Stephen. Wish. Siapa nama kamu? Ya, Gabriel. Wih, kamu namanya siapa? Maryam. Ya, Maryam. Siapa nama kamu? Ya, Mutmainnah. Ya, Mutmainnah. Nih nama saya. Siapa nama kamu? Ya. Jangan kita merasa bangga dengan nama-nama mereka, Bu, Pak. Ya. Kalau kita namanya kayak mereka, ganti. Ya. Kalau ibu namanya kayak ke barat-baratan gitu ya, Masya Allah, ganti deh. Jadi apa? Ya, pokoknya Islami lah. Fatimah, kayak ya Siti bahasa Melayu, ibu. Siti itu bahasa Melayu, bahasa Arabnya Sayyidah. Sayyidah itu Siti, ya. Ya. Yang keberapa? Di antara fenomena memberikan loyalitas kepada mereka, ibu-ibu sekalian, al-istighfar lahum wa tarahum alaihim, mendoakan supaya mereka diampuni.
dan supaya Allah merahmati mereka, ini salah. Ya. Ketahuilah ibu, kalau mereka masih hidup, kita disyariatkan mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Sebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang Yahudi pura-pura bersin di sisi Rasulullah haji. Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Yahdikumullah. Rasulullah tidak mengatakan yarhamukallah, tapi Rasulullah ucapkan apa? Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan kamu hidayah. Ini orang Yahudi sengaja bersin hanya karena ini disebut, didoakan oleh Rasulullah yarhamukallah. Tapi ternyata Rasulullah malah mendoakannya apa? Yahdikallah, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Oh gitu. Ya. Kalau mereka sudah meninggal, maka Allah haramkan kita untuk memohonkan ampunan dan kasih sayang untuk mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan. Allah berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ini surat At-Taubah, tapi saya lupa ayatnya keberapa. Saya lihat dulu surat At-Taubah. Berapa? Ayat? Nah dulu lagi dicari ini Bu. Dicari. Allah Ta'ala berfirman, maka nalin nabi, ayat 113. Dan tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin. Lihat. Tidak boleh nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin. Walaupun itu mereka karib kerabat mereka. Setelah jelas kepada mereka bahwa mereka penduduk neraka, artinya setelah jelas bahwa mereka mati di atas kekafiran. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua yang wafat di atas kekafiran, bolehkah kita memohonkan ampunan untuk mereka? Tidak boleh. Ya, nggak boleh, dilarang oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 berapa? 113 tadi ibu. Dalam Sahih Muslim, ya Rasulullah SAW minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibunya, izinkan oleh Allah. Kemudian ketika di sisi kuburan ibunya, Rasulullah minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan untuk ibunya. Ternyata tidak diizinkan oleh Allah. Ya, Masya Allah. Yang keberapa? Yang ke-10. Mahabbatul kuffar wa ta'zimuhum wa nusratuhum ala harbi awliyaillah. Mencintai orang kafir, mengagungkan mereka, membela mereka untuk memerangi wali-wali Allah. Ini sudah kayaknya tadi ya. Udah. Yang selanjutnya yang ke-10 ya. Yang ke-10 yaitu bangga dengan undang-undang buatan mereka yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Berbeda kalau sesuai dengan hukum Islam, nggak masalah. Ada yang bertanya, Ustadz, Pancasila itu bertabrakan dengan hukum Islam? Enggak. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Memang itu tunggal dan yang meyakini hanya orang Islam. Selain orang Islam ada yang mengatakan Tuhan itu Esa? Nggak ada, Pak. Orang Nasrani mengatakan 3, Bapak, Ma, Anak. Ya. Dan yang lainnya, agama yang lainnya sama mengatakan begitu. Ya. Adapun kita yang mengatakan Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan dan tidak ada yang berhak untuk. Makanya Esa itu bahasa Arabnya apa? Ahad. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Ahad berarti artinya tunggal, satu-satunya. Dia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah itu ibu-ibu sekalian.
Yang ke berapa? Ke-12. Yang 11. Wa minat tashkik fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fenomena yang ke-11 termasuk memberikan loyalitas kepada orang kafir apa, Bu? Yaitu membuat keraguan terhadap kebenaran Al-Quran dan hadis. Ya. Karena yang seperti ini sama saja membantu mereka, Bu, untuk menghancurkan Islam. Dan ternyata banyak anak-anak kaum muslimin yang ternyata, Bu, malah membuat kaum muslimin ragu terhadap kitabullahnya sendiri. Kalau ada orang kafir yang mencaci maki Al-Quran, saya yakin semua orang Islam marah, Bu. Tapi kalau ada orang pakai sorban 2 meter, ya, pakai jubah, bahasa Arabnya fasih, dia ngomong apa? Sahih Bukhari nggak bisa dipercaya. Ini ada Al-Quran yang ya diragukan. Banyak orang terkesima, oh jangan-jangan dia benar. Ini lebih dahsyat, Ibu, bahayanya untuk kaum muslimin. Kalau orang kafir jelas semua orang Islam tidak akan terima. Tapi kalau orang pura-pura masuk Islam, kemudian dia berbicara menjelek-jelekan Al-Quran dan hadis, banyak orang Islam yang terpengaruh. Lihat orang liberal berbicara katanya syariat Islam sudah tidak relevan dengan zaman. Lihat orang yang digelari profesor katanya jilbab tidak wajib. Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Melihat, Pak, Masya Allah, Ibu, Bapak, ya. Kayak gini ini lebih bahaya. Lebih bahaya, tapi aneh jarang orang yang marah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu sekalian, sudah kita sebutkan tadi bahwa memberikan loyalitas kepada orang kafir itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama apa? Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kapan? Kapan mengeluarkan? Apabila kita memberikan loyalitas kepada mereka karena kita mencintai agama mereka. Karena apa? Karena kita mencintai agama mereka dan mengagungkan agama mereka. Ya. Maka yang seperti ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Saya yakin sama Islam, tapi saya cinta sama agama itu. Kef, apa antum kira bahwasanya agama itu adalah agama yang diridhai oleh Allah? Allah yang telah menurunkan agama dan Allah yang menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Kapan kapan tidak mengeluarkan dari Islam? Apabila tidak disertai dengan rasa cinta kepada agama mereka, Bu. Tapi mereka ikut-ikutan. Ya. Atau karena misalnya fanatik daerah. Karena fanatik daerah sama-sama orang Sunda misalnya. Karena dia orang Sunda sama-sama orang Sunda, saya walaupun dia orang kafir pun saya akan bela. Ini Pak pelakunya jadi fasik, pelaku dosa besar, tapi belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Ya, orang-orang yang ikut-ikutan syiar-syiar mereka bukan karena mereka mencintai agamanya, tidak. Tapi senang aja rame-ramean. Yang kayak ginian juga pelakunya jatuh kepada dosa besar. Tapi pelakunya kafir tidak, kata para ulama. Tapi kalau sudah ada di hati mereka cinta kepada agama orang kafirin dan mengatakan bahwa saya cinta agama mereka, saya berikan loyalitas kepada agama mereka, nah ini bisa murtad dari agama Islam, Bu. Ya. Nah sekarang Ustadz, kalau saya berjual beli dengan mereka termasuk memberikan loyalitas tidak? Tidak dengan ijma' para ulama. Kenapa? Karena Rasulullah pun juga berjual beli dengan orang Yahudi. Bahkan Rasulullah menggadaikan
baju perangnya kepada orang Yahudi. Dan itu tidak termasuk? Tidak. Namun tentunya juga ya, kita jangan sampai Bu, ya, terkadang kan di negeri kita ini gara-gara kita lebih meramaikan jualan mereka, akhirnya orang Islam pada bangkrut. Jangan begitu, nggak bagus. Walaupun bagaimana tetaplah, ya. Ini usaha-usaha kaum muslim ini harus kita apa? Ya, sokong, kuat. Bagaimana supaya perekonomian kaum muslimin kuat juga, Pak. Sebab kalau kaum muslimin perekonomiannya payah, dikuasai mereka, udah disetir kita, Pak. Ini yang kita khawatirkan ya ahlul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, bukan berarti kita tidak boleh jual beli kepada mereka, tidak. Boleh, nggak masalah. Namun tentunya kita kaum muslimin pun kita harus berusaha untuk apa? Ya, mendahulukannya. Ya. Allahu a'lam, sekira cukup sampai di sini.